Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur alhamdulillah pada subuh hari ini, Ahad yang terakhir di bulan Juni, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, terkhusus ibadah salat subuh secara berjamaah. Karena ini adalah merupakan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat berbahagia dan sangat senang hati untuk melaksanakannya dengan keikhlasan di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah dan kemudian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita buat junjungan Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk tercatat sebagai umat yang Dia cintai, yang akan mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, tentunya di sini ada penasihat DKM Masjid At-Taqwa Bapak Dr. Ayuhan beserta jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa, dan juga para sesepuh kita, Bapak Haji, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang setia yang selalu mengikuti kajian kas kita. Jadi kita nambah kas lagi Bapak Ibu. Ini kas kita yang episode mengenai judi Pak, judi online. Nah, tapi saya membahas ini supaya kita waspada dan mawas diri dan berhati-hati terhadap judi ini Pak. Bukan berarti kita harus mengamalkannya gitu ya. Bekok nanti kebalik lagi. Ya. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah kita. Ahad kemarin saya, karena anak dua-duanya laki-laki lagi sunat, jadi lagi rempong kata ibu-ibu. Jadi izin dulu. Dan alhamdulillah pada Ahad ini bisa saya bersama-sama mendampingi Bapak dan Ibu pada kajian kas kita, kajian Ahad subuh Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad Jakarta. Insyaallah pada hari ini juga live di YouTube ya. Dan juga ada kameramen dari Mas Udin ini, luar biasa, edisi spesial ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara dengan judi ini, kita teringat dengan lirik lagunya Bang Haji Roma Irama, Bapak-bapak ya. Ya, Bapak-bapak. Ya, itu ada judulnya apa? Tentang masalah judi. Ya, katanya judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong katanya. Benar ya?
Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Jadi semuanya itu bohong. Ya. Kalaupun kita kaya, itu awal dari kemiskinan. Ya, coba kita lihat, walaupun banyak orang yang semisalnya gitu ya, sukses dalam main judi, itu pada akhirnya ujung-ujungnya sengsara dan menderita, dan bahkan ada yang berakhir di jeruji penjara. Jadi itu semuanya Bapak Ibu yang berbahagia, yaitu adalah bagian dari tipu daya setan. Maka tidak salah Bang Haji Roma Irama juga mengatakan bahwa judi itu meracuni kehidupan, dan judi juga meracuni keimanan. Karena dengan orang berjudi itu, orang banyak malas karena terbuai dengan harapan-harapan, sehingga lupa dengan kenyataan hidup. Dia setiap harinya berhayal-berhayal ingin mendapatkan keuntungan dari permainan judi yang dia lakukan, baik itu judi konvensional maupun judi online, yang insya Allah pada pagi hari ini akan kita kupas. Maka perjudian ini merupakan salah satu jalan kita menuju kesesatan. Banyak manusia yang hilang imannya, banyak manusia yang murtad, dan bahkan manusia bukan hanya imannya saja yang hilang, bukan hanya keislamannya saja yang luntur, tetapi juga bahkan ada yang sampai hilangnya nyawa, Pak. Ada orang yang dibakar suami oleh istrinya, dibakar hidup-hidup. Bayangkan itu, saking sebelnya karena melihat sang suami ya gila-gilaan main judi online. Maka judi itu pada dasarnya adalah ya membawa kepada kesengsaraan, kemelaratan, kemiskinan, ya, dan kesengsaraan, kesusahan. Apalagi uang judi itu, Pak, kalau seandainya pun ada orang yang menang dari judi itu sama saja dengan uang haram, najis, ya, kotor. Maka nggak bakal berkah. Orang-orang yang mendapatkan menang judi itu tidak akan berkah hidupnya. Duitnya juga tidak akan berkah. Dan bahkan seberapapun seandainya orang itu menang, Pak, pasti duitnya tidak akan bisa bertahan dengan lama, Pak. Habis. Nah, inilah bahayanya judi, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka oleh karena itu jangan sampai ya seperti kita orang-orang beriman ini terperdaya dan tergoda dengan berbagai macam rayuan yang namanya judi, Pak. Semuanya adalah tipu daya. Jadi tipu daya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengira bahwa judi itu akan mendapatkan uang. Mungkin Bapak Ibu yang berbahagia banyak dengar berita atau informasi ya bahwasanya yang dimenangkan dalam perjudian itu hanya bandar, Pak. Walaupun misalnya ada orang di awalnya menang, itu sebenarnya semacam pancingan, Pak, supaya nanti ada harapan untuk menang lagi. Ternyatanya tidak, karena sudah disetting, Pak. Apalagi yang namanya judi online, ya kan? Siapa yang tahu kan? Nah, ini luar biasanya. Beberapa bulan yang lalu saya bersama dosen itu pernah ada seminar tentang bagaimana ya perkembangan perjudian, Pak, di Indonesia ini. Ternyata ya luar biasa. Dan bahkan ada juga berita kita baca baru-baru ini ya, banyak di suatu daerah itu gara-gara perjudian online banyak terjadinya yang namanya perceraian, Pak. Jadi bosan mungkin barangkali istrinya, pusing karena melihat suaminya tiap hari cuman main judi online, dan bahkan semua aset-asetnya, barang-barangnya, dan bahkan gajinya habis untuk masang taruhan judi. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan, Pak, Bapak Ibu berbahagia, kita
bisa terhindar dari praktek-praktek ini, Pak. Oh kan saya orang masjid, oh saya orang berpendidikan. Justru banyak, Pak. Di berita juga kita baca. Dan bahkan mohon maaf, salah satu berita detik.com itu lebih dari 1000 anggota DPR itu gemar main judi, Pak. Nauzubillah. Jadi benar-benar sudah terwakili ternyata ya, mewakili gitu ya. Para anggota DPR lebih 1000 orang yang suka, yang gemar main judi online. Mungkin gabut barangkali ya. Nauzubillah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka-mereka juga kalangan terdidik, orang yang berpendidikan, orang yang mewakili rakyat, tapi perilakunya sungguh-sungguh tidak mewakili dari hati nurani rakyat. Gimana nggak ikut-ikutan, ya kan? Sementara para pejabat-pejabatnya, para elit-elit politiknya, belum lagi kita berbicara tentang aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Nauzubillah. Jadi ini sangat berbahaya sekali, Pak. Dan bahkan kalau kita analisa, judi online ini lebih berbahaya pula, Pak, daripada namanya narkoba, Pak. Kalau narkoba itu kan lebih eksklusif lah gitu ya. Ya. Jadi tidak semua orang mungkin bisa mengakses. Ya. Jadi kalau judi online ini bisa, Pak. Termasuk kita sendiri juga di masjid ini, mohon maaf saja. Ya, dan juga mungkin banyak di kalangan mahasiswa-mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi baik swasta dan negeri itu, mereka juga terjerembab kepada praktek judi online, Pak. Dan bahkan ada kasus ya, beberapa kali terjadi kalau kita lihat ya di kalangan-kalangan keluarga-keluarga yang terpandang para penegak hukum ya, mereka yang faham hukum, yang ngerti hukum, malahan tiba-tiba jadi bandar, Pak. Nauzubillah. Jadi bagaimana ini udah rusaknya ya tatanan negara, suatu bangsa rusak karena gara-gara judi. Dan banyak sekali fakta-fakta yang lainnya kalau kita bahas, terkhusus di negara kita yang kita cintai ini, begitu maraknya permainan judi online ini, betul-betul membahayakan. Dan bahkan ketua dari bidang hubungan internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim ya, ketua MUI, itu pernah mengatakan bahwasanya dalam salah satu pendapatnya beliau menegaskan bahwa pertama sekali mengenai judi bentuk apapun itu haram berdasarkan ayat Al-Quran tadi, Pak. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, di awalnya itu ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya minuman-minuman khamar, berjudi ya, kemudian mengundi-undi nasib dan apapun jenisnya daripada itu, rijsum min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Jadi ini adalah perbuatan syaitan, Pak. Makanya syaitan itu sangat bahagia sekali. Sekarang nggak perlu terlalu capek-capek godain manusia untuk maksiat, untuk bikin dosa. Cukup dikasih HP saja, ada kuotanya, bisa main judi di situ. Ya. Dan yang paling ironinya, ada keinginan salah satu ya oknum pemerintah yang kita tidak habis pikir gitu ya. Ada kebijakan ingin memberikan santunan bansos kepada korban judi online. Ini juga menurut pendapat hemat kami sangat berbahaya juga, Bapak Ibu. Iya, kenapa demikian? Orang main judi kalau menang bisa deposit lagi, tapi kalau kalah dapat bansos kan? Bahagia, senang dia, happy. Jadi nggak rugi gitu. Ini bahaya ini. Bisa saja nanti mengarahkan manusia itu berpotensi untuk semuanya main judi gitu. Kenapa? Karena kalau kalah katanya akan disantuni, akan diberikan bansos. Nah, ini juga wacana ini tidak tepat dan keliru dan salah.
karena berpotensi membuat umat manusia ini semakin marak untuk main judi. Nauzubillah, mudah-mudahan ini tidak diterapkan ya. Karena judi ini bukanlah korban, Pak. Bukanlah sebuah musibah atau ujian bagi seseorang, tapi ini adalah penyakit. Jadi penyakit itu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Jadi bukan dicari solusi ya, atau dicari alternatif sehingga orang tetap main judi ya. Kalau misalnya dia ya kalah, pasti ada bantuan atau bansos dari pemerintah. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, banyak sekali dalil-dalil Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita berbicara judi online ini ya, ini merupakan sebuah tantangan yang luar biasa buat kita Bapak Ibu. Judi online, pinjaman online, dan game online, Pak. Ini yang tiga-tiga yang namanya online ini bahaya sekali. Apalagi kita sebagai dosen ini susah sekali untuk memberikan pengajaran dan menasihati, terus khususnya mahasiswa-mahasiswa kita, bagaimana menghadapi yang namanya pertama judi online, main slot, kemudian apalagi pinjaman online. Ternyata pinjaman online ini Pak Dr. Ayuhan itu juga termasuk yang paling besar itu daripada pengajar-pengajar alias guru-guru kita. What's wrong? Apa yang terjadi? Apa yang salah nih kok bisa-bisanya? Ini yang paling dominan gitu. Kita di kalangan pendidik gitu. Apa memang karena dari guru itu atau pengajar itu gajinya tidak mumpuni atau tidak mencukupi untuk kehidupannya, sehingga terjerembablah kepada praktek pinjaman online. Di kalangan mahasiswa juga, remaja-remaja, siswa-siswa sekolah juga terjerembab yang namanya apa? Game online. Game online itu juga bisa terjadi praktek-praktek judi Bapak Ibu yang berbahagia. Judi. Nah, inilah. Jadi saya sampaikan lagi Bapak Ibu yang berbahagia, itu menurut Profesor ya Bapak Sudarnonto itu, kebetulan beliau juga dosen kita di UMJ, bahwa bisa saja yang namanya judi online ini itu adalah strategi orang-orang Zionis Israel dalam rangka merusak umat Islam. Iya, merusak umat Islam. Dan kemudian juga karena dalam judi online ini kan berpotensi untuk mendapatkan meraih keuntungan, ya kan? Karena Israel mereka butuh terhadap finansial yang banyak untuk memerangi umat Islam yang ada di Palestina. Dan mereka bikinlah sebuah rencana strategis, karena kita umat manusia ini banyak orang yang terperdaya untuk mendapatkan uang secara instan, secara cepat, sehingga adalah aplikasi-aplikasi judi online ini dibuat dan kemudian ya disebarlah di seluruh dunia, dan termasuk pengguna yang terbesar juga diantaranya adalah orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi ini jaringan-jaringan ini bisa saja terbangun Bapak Ibu yang berbahagia dengan bandar-bandar judi itu, sehingga ya mereka-mereka orang Zionis Israel itu mendapatkan kucuran dana. Ya, dengan upaya ini mereka di samping ingin merusak pikiran-pikiran umat Islam, dan yang kedua adalah mereka mendapatkan ya finansial, support finansial yang luar biasa dari main judi, Pak. Makanya kalau ada orang yang kaya mendadak itu patut dicurigai juga. Biasanya orang yang hebat yang menang terus itu biasanya karena mereka itu ya kalau enggak bandar, afiliator, kalau enggak minimal admin, Pak. Nah, yang namanya anggotanya orang yang biasa, ya orang yang awam biasanya itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan yang namanya kemenangan. Hanya janji-janji manis gitu Bapak Ibu berbahagia. Jadi inilah perlu diwaspadai Bapak Ibu berbahagia. Ya, terdapat di website itu ya salah satu pandangan atau pendapat tegas daripada
Bapak Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim ini. Ya, beliau adalah ketua bidang luar negeri ya Majelis Ulama Indonesia. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kalau kita telusuri mengenai perjudian ini dari zaman Rasulullah juga, bahkan zaman-zaman sebelumnya juga, ya, dan bahkan zaman jahiliyah itu mereka ya sangat-sangat gemar sekali dengan khamar dan main judi, Pak, dan mengundi nasib ini. Sangat-sangat gemar sekali. Ya. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan ya sejarah kembali berulang dan terulang di akhir zaman ini. Lebih canggih lagi perjudiannya karena adanya judi online ini. Inilah yang paling berbahaya sekali. Kalau dulu misalnya orang judi harus datang ke tempat-tempat khusus permainan judi, Pak. Kalau di daerah-daerah di kampung-kampung itu tempatnya biasanya ada yang tersembunyi-sembunyi, Pak. Ya, bahkan ada di tengah hutan, di tengah kebun. Kalau sekarang bukan sembunyi-sembunyi lagi, sudah terang-terangan dengan bangga, dan bahkan ada yang mabar, Pak, main judinya, Pak. Judi slotnya, mabar itu main bareng, judi bareng, curi bareng, ya, dengan jaringan yang begitu luas dan menggunakan aplikasi serta handphone. Inilah yang paling berbahaya itu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena setiap kita punya handphone, Pak, punya HP, Pak. Dimanapun kita, Pak, bahkan mungkin lagi di WC pun, Pak, bisa main judi, Pak. Kalau dulu mungkin nggak mungkin gitu ya, harus di meja judi. Tapi kalau sekarang bisa. Lagi tiduran, Pak, bisa. Lagi ngapain aja bisa. Bahkan ada lagi tausiah bahas tentang judi, bisa juga main judi juga, Pak. Dan itu berbahaya sekali, sangat ironi sekali. Nauzubillah. Inilah yang kita khawatirkan para generasi-generasi muda kita di akhir zaman. Mereka terjerembab kepada praktek-praktek perjudian dengan berbagai macam model, ya, aplikasi yang ditawarkan, yang menggiurkan, yang sangat-sangat menggoda. Inilah yang kata Rhoma Irama tadi, semuanya adalah tipu daya setan. Jadi tidak akan pernah yang namanya orang yang main judi itu mendapatkan kekayaan yang abadi, kemenangan yang abadi, ya, apalagi yang namanya keberkahan. Hati-hati, Bapak Ibu kaum muslim yang berbahagia. Ya, ini saya mengingatkan saja. Salah satu hadis Rasulullah, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq." Barang siapa ada di antara kalian, saudara-saudara kalian, sahabat-sahabatmu, siapapun di antara kalian, ada orang yang mengharap atau mengajakmu untuk main judi, maka katakanlah, jangan kita main judi. Kalau kamu butuh uang, sini saya mau sedekah. Falyatasaddaq. Karena memang sejatinya Bapak Ibu yang berbahagia, rata-rata di kalangan orang awam itu main judi itu karena memang butuh uang, Pak. Jadi daripada kita membiarkan ada di antara saudara-saudara kita terjerembab kepada praktek judi, ya, karena memang di samping mereka sangat membutuhkan dana, uang untuk kehidupan, ya, mereka akhirnya ambil jalan pintas. Kalau enggak main judi online, aset-asetnya dihabiskan untuk deposit, dan kemudian mereka berharap untuk menang kembali dengan berlipat-lipat ganda. Daripada demikian, mendingan kita kasih solusi, ya. Kalau misalnya kita bisa kasih pekerjaan. Kalau tidak, kita hendaklah bersedekah, ya. Karena banyak orang yang terkena judi online ini, Pak, tabungannya ludes, Pak. Bahkan gajinya habis. Yang viral itu, Pak, gaji 13 katanya, ya. Jangan sampai, Pak. Kalau gaji 13 aja mungkin habis masih lumayan, Pak. Gimana kalau misalnya gaji 1 sampai 13-nya habis setiap bulannya itu untuk deposit bayar taruhan judi online. Kan bisa berbahaya dan bisa berabe, Pak. Ya, maka itulah kita harus berhati-hati. Banyaknya, ya, umat Islam terkhusus di kalangan orang awam itu mereka terjerembab kepada praktek-praktek judi online dan juga pinjol, Pak, pinjaman online. Maka
Setelah itu mereka ketika tidak menang, ketika tidak bisa membayar, kemudian apa yang terjadi? Mereka stres. Bahkan ada yang bunuh diri, gantung diri, minum racun, ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang anak-anak berani bunuh orang tua, Pak, nggak dapat duit, ya. Ada juga yang macam-macam lah kasus-kasus terjadi kalau kita bicara, ya, tentang masalah bahayanya, dampak negatifnya daripada judi online. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu berbahagia, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan pernyataan kepada kita, ya, ketegasan kepada kita agar kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan demikian, Pak. Kita sebenarnya sudah tahu, ya, umat Islam ini sudah tahu tentang bahayanya judi, keharamannya judi, dampak negatifnya judi, tapi karena memang masih terperdaya dan masih berharap-harap gitu ya, masih menghayal gitu ya, bakalan menang gitu ya. Kalau bahasa istilah orang judinya gacor gitu ya. Nauzubillah. Inilah bahayanya ya, era digital yang begitu bebas dan luas dan siapapun bisa akses, sehingga perbuatan-perbuatan, ya, seperti judi online dan pinjaman online ini semuanya bisa saja, ya, terjerembab atau terperdaya, atau bahkan semuanya bisa menjadi korban, Pak. Dan bahkan mungkin seperti orang yang seperti kita ini, Pak, yang ekonominya, ya, kebanyakan nanggung gitu, Pak. Ya, nanggung. Ya, inilah perlunya kita membina iman dan takwa kita, sehingga kita tidak terperdaya dan terpengaruh, karena sejatinya tidak ada yang instan, Pak, kecuali memang mie instan. Gak ada yang namanya kaya instan, pinter instan, gak ada, Pak. Ya, gak ada yang namanya tiba-tiba dapat duit banyak secara instan, tidak ada. Semuanya butuh kerja keras, semuanya butuh perjuangan yang panjang. Dan bahkan ada orang sejak kecil sudah berjuang, bekerja keras, kemudian udah berumur 70 tahun, 80 tahun baru bisa menikmati hasilnya, Pak. Butuh puluhan tahun, Pak, untuk mendapatkan yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Dan di antara kita jamaah tentunya sudah mengalami hal demikian. Dan saya sekarang ini sedang berjuang, ya, karena masih pertengahan, Pak. Ya, umurnya masih pertengahan. Nah, kalau bapak-bapak, ya, mayoritas di sini sudah sekarang itu ada yang sedang menikmati hasil dari perjuangannya. Meskipun demikian, kita tetap harus berusaha sampai titik darah penghabisan kita. Tetap berusaha dan bekerja sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada terbesit sedikit pun dalam pikiran kita orang yang beriman ini, yaitu untuk mengambil jalan pintas. Nah, maka oleh karenanya mari kita jauhi yang namanya praktek-praktek perjudian, ya. Karena apapun bentuk perjudiannya, mau online kah, mau offline kah, ya, semuanya tetap hukumnya haram. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wal qimaru haramun bittifaq, faddu'a'u ila fi'lihi haramun. Judi hukumnya haram secara mufakat para ulama, dan tidak ada perbedaan di antara para ulama. Sepakat, Pak, semua ulama, Pak. Ya. Jadi sepakat para ulama bahwa judi itu haram dengan segala bentuknya dan jenisnya. Dan kemudian fatdu'a'u ila fi'li haramun, dan siapapun yang mempromosikan, yang mengajaknya, yang mengiklankan walaupun dia enggak ikut, tetap hukumnya haram, Pak. Jadi ini luar biasa tegas gitu ya. Ya, dalam pandangan para ulama bersepakat bahwa ini merupakan perbuatan yang haram.